Kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau dikenal dengan Brigadir Joshua yang terjadi pada 8 Juli 2022 silam masih dalam tahap penyidikan. Lebih dari 5 bulan sejak Brigadir J terbunuh di rumah dinas atasannya mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, sejumlah temuan baru membawa kasus ini menemui titik terang. Kendati demikian, pengacara keluarga korban Kamarudin Simanjuntak mengatakan kliennya mulai pesimistis usai melihat kinerja Polri. Pada video kali ini, kita akan melihat dari sisi lain, yakni terkait tanggapan dan penilaian terhadap penugasan anggota kepolisian sebagai ajudan istri, anak pejabat dalam tugas-tugas rumah tangga. Analisis apakah terjadi penyalahgunaan kewenangan seperti pemanfaatan SDM negara untuk kepentingan pribadi, bagaimana seharusnya yang dilakukan dalam penggunaan SDM negara seperti ajudan di lingkungan kepolisian atau instansi lain. Mari kita kupas lebih lanjut. Selanjutnya saya akan meminta beberapa penilaian dan tanggapan dari beberapa kerabat saya. Ikuti saya. Baik, sekarang saya sudah bersama rekan saya yaitu Noni Sabrina. Bagaimana sih tanggapan kamu terkait penugasan anggota kepolisian sebagai ajudan istri, anak pejabat dalam tugas-tugas rumah tangga? Menurut saya sudah jelas melanggar kode etik, di mana sudah dijelaskan pula dalam surat edaran terkait penugasan anggota kepolisian terhadap putri sendiri, seorang perempuan, mengapa harus memiliki ajudan seorang laki-laki. Selanjutnya kita tanya rekan kita lagi. Baik, sekarang saya sudah bersama rekan saya yaitu Irfan Wahyudin. Irfan, menurut kamu apakah terjadi penyalahgunaan wewenang di dalam kasus ini seperti pemanfaatan SDM untuk kepentingan pribadi? Oke, menurut saya melihat dari surat edarannya saja terkait ajudan, di mana seharusnya ajudan bagi istri dari Verdi Sambo ialah perempuan. Namun pada nyatanya malah seorang pria itu sudah salah. Terus terlebih pada saat kasus tersebut dalam kesaksiannya Baradae menyebutkan dia diperintahkan untuk menembak Brigadir Joshua. Sudah jelas pada perilaku tersebut bahwa Verdi Sambo telah melakukan abuse of power untuk menyalahgunakan kekuasaan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sebelumnya. Ya. Kita lanjut wawancara kerabat kita yang lain. Sekarang saya sudah bersama rekan saya itu Andriansyah. Menurut kamu, gimana sih seharusnya yang dilakukan dalam penggunaan SDM negara seperti ajudan di lingkungan kepolisian atau instansi lain? Ya, menurut saya, aturan seorang polisi menjadi ajudan sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian atau Perkap Nomor 4 Tahun 2017 tentang penugasan anggota kepolisian negara Republik Indonesia di luar struktur organisasi kepolisian negara Republik Indonesia. Ya, setahu saya juga dalam pasal tersebut dijelaskan ada beberapa nama pejabat yang terdaftar gitu. Siapa aja sih mereka? Ya, adapun para pejabat yang berlaku ialah pertama itu pejabat negara Republik Indonesia meliputi Presiden dan Wakil Presiden negara Republik Indonesia. Yang kedua, pejabat negara asing yang berkedudukan di Indonesia. 3, mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 4, suami atau istri Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 5, kepala badan atau lembaga atau komisi. 6, calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. 7, pejabat lainnya atas persetujuan Kapolri. Baik, terima kasih. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Semoga kasus ini menemukan titik terang.